Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi organ tubuh. Kondisi ideal negara Indonesia seperti organ tubuh yang sehat walafiat. Indonesia yang ideal diibaratkan sebagai tubuh manusia yang sehat, di mana setiap organ bekerja selaras dan saling mendukung. Rakyat sebagai sel-sel hidup produktif, sementara negara kuat menghadapi tantangan. Yang pertama kepala ini adalah ibarat MPR. Pusat kedaulatan yang mendengar aspirasi rakyat, memberi arah agar seluruh tubuh bergerak selaras. Lalu ada jantung yang diibaratkan seorang presiden, pemompa energi dan semangat ke seluruh bagian negara, menjaga agar bangsa tetap bertenaga dan stabil. Paru-paru adalah DPR, menyalurkan oksigen berupa kebijakan yang sehat, membersihkan racun dari keputusan yang merugikan rakyat. Ginjal adalah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, menjaga keseimbangan aliran ekonomi, menyaring beban rakyat, dan menyalurkan sumber daya secara adil. Hati dan limfa adalah hukum serta lembaga pengawas, menetralkan racun penyalahgunaan kekuasaan, menjaga integritas, dan melindungi negara dari korupsi. Lalu ada darah sebagai pajak rakyat, nutrisi yang mengalir ke seluruh tubuh bangsa, menjamin pembangunan merata hingga ke pelosok negeri. Sistem imun diibaratkan sebagai TNI dan Polri, menjaga ketahanan dan keamanan negara. Tidak ada parasit, elit partai politik yang sehat memperkuat sistem. Negara mandiri tidak bergantung pada utang luar negeri. Ketika seluruh organ bekerja secara harmonis, kepala akan memberikan arah, jantung akan memompa energi, paru-paru menyehatkan, ginjal akan menyeimbangkan, hukum menjaga integritas, darah mengalir dengan lancar, dan sistem imun melindungi. Maka tubuh bangsa tumbuh kuat, rakyat hidup sejahtera, dan Indonesia menjadi negara yang sehat, kokoh, dan berkelanjutan. Kondisi negara Indonesia saat ini seperti tubuh yang sakit kronis. Indonesia saat ini seperti tubuh manusia yang sakit kronis. Setiap organ terganggu, saling melemahkan, dan sistem hampir lumpuh. Rakyat sebagai sel-sel tubuh hidup berat, penuh tekanan, dan produktivitas menurun. Ini bukan sakit biasa, ini adalah penyakit menahun. Kepala yang merupakan MPR seharusnya menjadi pusat kedaulatan, mata dan telinga rakyat. Saat ini kepala tertutup rapat, aspirasi rakyat tidak terdengar, arah bangsa kabur, dan keputusan sering jauh dari kebutuhan tubuh. Tanpa kepala yang waspada, seluruh organ lain kehilangan koordinasi dan stabilitas. Jantung adalah presiden. Jantung adalah presiden. Seharusnya pemompa energi utama. Saat ini jantung malfungsi. Energi yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh tersumbat dan tidak merata. Organ lain bekerja keras menutupi kekurangan jantung. Tetapi tubuh tetap lemah dan rentan, seperti seorang yang berlari dengan jantung yang tidak sehat. Paru-paru adalah DPR,
Mereka tidak mampu menyalurkan oksigen berupa kebijakan yang sehat. Demokrasi tersumbat, organ lain kekurangan energi vital, dan setiap tarikan nafas terasa berat. Seolah tubuh menahan sesak yang berkepanjangan. Ginjal, yang merupakan Kementerian Keuangan dan DJP, mereka gagal menyaring dan menyeimbangkan aliran darah. Darah penuh racun dan ketidakadilan. Sebagian organ kekurangan nutrisi. Sementara sebagian lainnya dibebani terlalu berat. Tubuh bergantung pada transfusi eksternal berupa utang luar negeri. Karena ginjal dan jantung sudah tidak mampu bekerja secara normal. Hati dan limfa adalah hukum dan lembaga pengawas. Mereka keropos dan tidak mampu menetralkan racun dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Organ yang seharusnya menjaga tubuh tetap sehat justru melemah, meninggalkan tubuh rentan terhadap serangan penyakit internal yang terus berkembang. Darah adalah pajak rakyat. Darah diperas habis untuk menopang tubuh yang sakit. Aliran darah yang tidak adil dan tidak seimbang. Beberapa organ akan kelaparan, beberapa kelebihan beban. Seluruh tubuh bekerja dalam stres yang kronis, dan energi yang tersisa semakin menipis setiap harinya. Sistem imun adalah TNI dan Polri. Mereka tidak lagi melindungi, imunitas melemah dan dalam beberapa kasus menyerang tubuh sendiri, menambah kerusakan dan membuat seluruh sistem semakin rentan. Ancaman internal dan eksternal membahayakan setiap organ, sementara pertahanan yang tersisa terlalu lemah untuk melawan. Parasit-parasit yang merupakan elit partai politik yang korup. Mereka menggerogoti seluruh tubuh, mengambil energi dan sumber daya untuk kepentingan pribadi, memperburuk kondisi organ lain, dan menahan tubuh agar tidak bisa pulih. Transfusi darah adalah utang luar negeri. Dipasang karena ginjal dan jantung gagal. Ketergantungan membuat tubuh tidak mandiri, semakin rentan dan beresiko menimbulkan ketidakseimbangan yang lebih parah. Mesin pencuci darah atau alat bantu digunakan karena ginjal sudah tidak berfungsi. Tubuh bergantung pada alat eksternal untuk bertahan hidup, sementara organ lain bekerja dalam stres kronis yang melelahkan dan merusak. Seluruh kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi sakit kronis yang sangat parah. Rakyat menanggung beban penderitaan yang berkepanjangan. Aktivitas sehari-hari terasa berat, potensi bangsa terhambat, dan setiap hari tubuh berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimanakah solusi perbaikan negara jika dianalogikan sebagai tubuh yang sakit secara kronis? Setelah memahami bahwa Indonesia adalah tubuh yang sedang sakit parah, langkah berikutnya bukan sekadar mengeluh atau menuding. Tubuh yang sakit harus disembuhkan. Kuncinya ada pada kesadaran jiwa rakyat. Kesadaran kolektif bahwa tubuh ini memang sedang sekarat. Tanpa kesadaran, tubuh bisa mati perlahan tanpa pernah berusaha mencari obat. Jiwa rakyat adalah inti dari kehidupan. Bila jiwa sadar bahwa tubuh sedang sakit, ia akan mencari pertolongan, pergi ke dokter dan bersedia diobati. Tetapi bila jiwa mati rasa atau tertutup, tubuh akan hancur tanpa tahu apa yang terjadi. Kesadaran kolektif rakyat adalah syarat pertama untuk sembuh. Kesadaran ini terkait 4 pilar bangsa. Di antaranya intelektual sebagai otak untuk arah dan nalar yang sehat, kaum agama atau rohaniawan sebagai ruh untuk makna dan akhlak, budayawan sebagai saraf untuk menyambungkan semua organ, memberi empati dan identitas bangsa, serta TNI atau Polri sebagai tulang yang menopang tubuh agar tetap berdiri tegak. Bila keempat pilar ini berjalan dengan selaras, tubuh Indonesia akan sadar sedang sakit dan akan mencari pengobatan. Bila otak bodoh, ruh mati, saraf mati rasa, dan tulang menindih, tubuh berubah menjadi zombie yang hidup secara biologis tanpa jiwa. Karena penyakitnya kompleks, tubuh Indonesia membutuhkan tim dokter yang multidisiplin. Spesialis bedah konstitusi untuk MPR agar kembali memegang kedaulatan rakyat. Spesialis jantung untuk presiden agar kembali memompa energi untuk rakyat.
spesialis paru-paru untuk DPR agar kebijakan rakyat benar-benar mengalir. Spesialis ginjal untuk Kementerian Keuangan dan Pajak agar darah rakyat disaring adil dan tidak bergantung pada utang. Spesialis hati dan limfa untuk hukum dan lembaga pengawas menetralkan racun korupsi. Spesialis tulang untuk TNI Polri menata peran agar menopang rakyat, bukan menindih. Spesialis saraf untuk budaya dan kesadaran sosial, membangkitkan rasa malu, adab, dan gotong royong. Spesialis jiwa untuk menangani apatisme rakyat. Hanya dengan kerja tim ini, tubuh Indonesia bisa disembuhkan. Strategi pengobatan pun harus bertahap, seperti pasien kritis di rumah sakit. Tahap darurat meliputi penghentian kebocoran darah berupa korupsi dan pajak bocor, membuka saluran oksigen lewat dialog publik dan DPR transparan, serta membangunkan kesadaran rakyat melalui budaya dan saraf sosial. Operasi tahap pertama fokus pada kepala dan ginjal, bedah konstitusi agar MPR kembali menjadi pemegang kedaulatan rakyat dan reformasi fiskal agar ginjal kembali sehat. Operasi tahap kedua menangani jantung dan hati. Presiden tunduk pada rakyat, hukum independen menetralkan racun korupsi. Operasi ketiga memulihkan paru-paru dan tulang. DPR menyalurkan aspirasi rakyat, TNI Polri menjadi penopang, bukan penindak. Rehabilitasi saraf dan jiwa, memastikan budaya dan gotong royong menjadi sensor sakit sehat bangsa, sekaligus memberi pendidikan politik agar rakyat tidak lagi terjebak parasit partai. Partai politik dalam analogi ini adalah parasit yang menempel di organ vital, menyedot darah rakyat melalui suap, korupsi, dan rente anggaran. Tidak ada organ yang bisa sembuh jika parasit dibiarkan. Terapi antiparasit harus berjalan paralel dengan operasi yang besar. Mulai dari aturan yang ketat, pembubaran partai busuk, hingga pendidikan politik rakyat. Solusi pengobatan Indonesia bukan mitos atau utopia. Ia membutuhkan kesadaran jiwa rakyat, tim dokter multidisiplin, strategi operasi bertahap yang konsisten, mengganti presiden saja mungkin membuat tubuh bertahan, akan tetapi tetap sakit kronis. Namun, bila semua organ diobati, parasit dibersihkan, dan jiwa rakyat dijaga agar sadar, tubuh Indonesia bisa benar-benar sehat walafiat. Apakah ganti presiden saja sudah cukup? Pertanyaan ini selalu muncul saat bangsa menghadapi krisis. Adalah, kalau presidennya diganti, apakah semua masalah Indonesia akan selesai? Banyak orang yang menaruh harapan pada satu figur pemimpin, seolah tubuh Indonesia bisa sembuh hanya dengan mengobati jantungnya. Presiden memang berperan besar, seperti jantung, memompa energi dan darah ke seluruh organ. Jika jantung lemah, tubuh bisa kolaps. Wajar jika perhatian besar tertuju padanya. Namun, mengganti jantung saja tidak cukup. Kepala atau MPR tetap tertutup, sehingga kebuntuan konstitusi tidak terselesaikan. Paru-paru atau DPR tetap sakit, aspirasi rakyat tidak mengalir. Ginjal atau Kementerian Keuangan tetap gagal menyaring, pajak bocor dan utang bertambah. Hati dan limfa hukum tetap kropos, racun korupsi terus menyebar. Tulang atau TNI Polri tetap salah peran, rakyat tetap tertekan. Saraf atau budaya tetap mati rasa, dan jiwa rakyat tetap tertidur, hanya menunggu penyelamat tunggal. Hasilnya, tubuh mungkin dapat bertahan hidup tetapi tetap sakit kronis. Presiden baru hanya memperpanjang umur pasien, bukan menyembuhkannya. Jika bangsa ini benar-benar ingin sembuh, diperlukan terapi lengkap dengan 8 spesialis. Kepala atau MPR dibedah ulang agar kembali menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Jantung atau presiden dipulihkan agar benar-benar melayani rakyat. Paru-paru atau DPR direformasi supaya aspirasi rakyat mengalir. Ginjal atau Kementerian Keuangan dibersihkan agar ekonomi tidak lagi kotor dan tergantung utang. Hati dan limfa hukum ditransplantasi agar korupsi bisa disaring. Tulang atau TNI Polri direkonstruksi agar kembali menjadi penopang, bukan penindak.
Saraf atau budaya dihidupkan kembali agar bangsa punya rasa malu, adab, dan identitas. Jiwa rakyat disembuhkan dengan kesadaran kolektif, bangkit, dan tidak lagi apatis. Lalu, apakah cukup menunggu pemilu? Banyak orang percaya pemilu bisa menyembuhkan segala masalah bangsa. Setiap 5 tahun, rakyat berharap pergantian presiden atau wakil rakyat membawa keperubahan. Faktanya, tubuh Indonesia tidak sembuh hanya dengan menunggu 5 tahunan. Pemilu hanyalah alat, bukan terapi yang lengkap. Menunggu pemilu ibarat pasien kritis yang dibiarkan di IGD. Darah akan terus keluar, paru-paru akan melemah, ginjal yang rusak, dan racun korupsi akan terus menumpuk. 5 tahun terlalu lama bagi tubuh yang sekarat. Alasan pertama mengapa pemilu saja tidak cukup adalah karena sistemnya yang rusak. Pemilu berjalan di atas kerangka konstitusi yang masih tidak sehat sejak amandemen. Kepala atau MPR tetap tertutup, DPR masih dikuasai kepentingan partai, dan hukum tetap keropos. Dalam kondisi ini, siapapun yang terpilih akan tetap terjebak dalam kerangka yang sakit. Alasan kedua adalah partai politik bertindak seperti parasit, menguasai jalur pencalonan, menyedot darah rakyat melalui rantai jabatan dan korupsi anggaran. Mengganti presiden tanpa membersihkan parasit hanya berarti mengganti inang baru bagi cacing yang sama. Alasan ketiga adalah soal waktu. 5 tahun pasti terlalu lama untuk tubuh yang sudah kritis. Bayangkan pasien yang gagal ginjal menunggu 5 tahun untuk mendapatkan cangkok. Tentunya ia tidak akan bertahan. Begitu pula bangsa ini. Utang terus menumpuk, sumber daya terkuras, dan rakyat akan makin apatis jika hanya menunggu pemilu. Alasan keempat adalah rakyat tetap pasif. Menunggu pemilu tanpa gerakan kolektif berarti menyerahkan nasib pada satu momen saja. Jiwa rakyat seharusnya tidak tidur selama 5 tahun lalu bangun sebentar ketika mencoblos. Kesadaran rakyat harus tetap hadir setiap hari. Karena demokrasi bukan hanya 5 menit di bilik suara, tetapi kontrol yang berlangsung terus-menerus. Yang dibutuhkan bukan sekadar menunggu, tetapi operasi darurat secara paralel. Reformasi konstitusi, pembenahan keuangan negara, pemberantasan korupsi, dan reposisi TNI Polri harus mulai digerakkan sekarang. Rakyat juga harus diberi pendidikan politik agar sadar bahwa partai politik bisa menjadi parasit yang melemahkan tubuh bangsa. Kesadaran kolektif ini akan menjadi energi moral yang menjaga tubuh Indonesia tetap bertahan sampai operasi besar dilakukan.